memandang wajah-Mu dan berseru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang banyak saudara ceritakan dalam hidup saudara? Dan itu sangat menentukan apakah saudara bergairah menjalani hidup ini atau tidak. Ketika kita banyak menceritakan hal yang negatif, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kehidupan yang bersemangat. Kita akan menjadi orang yang lemah, tidak punya gairah, tidak punya pengharapan. Itulah yang ditunjukkan oleh 10 pengintai. Dari 12, 10 orang menceritakan hal yang negatif. Bilangan 13 ayat 27 dan seterusnya mencatat hal itu. Mereka menceritakan kepada Musa, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Sampai di sini ceritanya baik. Tetapi ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Lalu lewat ayat yang ke-28, mereka mengambil kesimpulan. Mereka mengabaikan ayat 27. Ayat 28 sedemikian menguasai mereka, sehingga mereka berkata kepada Musa, jangan pergi ke sana. Mereka mengabaikan hasil yang luar biasa itu karena ada tantangan. Kenapa? Karena mulut mereka terus menceritakan yang negatif. Berbeda dengan Daud ketika menghadapi Goliat. Tentu saja Daud melihat Goliat yang tinggi, Goliat yang diperlengkapi dengan seluruh perlengkapan perang, sebagaimana Eliab dan bangsa Israel yang lain juga melihatnya. Tetapi yang berbeda adalah bangsa Israel, Eliab dan semua tentara-tentaranya menceritakan banyak-banyak tentang kehebatan musuhnya, sedangkan Daud menceritakan banyak-banyak tentang kedahsyatan Allah yang menyertai dia. Disitulah bedanya. Saudara menceritakan siapa, apa yang saudara ceritakan. Nah, Daud mengajarkan kita dengan lebih detail lagi di dalam kitab Mazmur, saudaraku. Mazmur pasal yang kedua, ayat yang ke-7, dia berkata begini, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Yang pertama yang Daud mau ceritakan itu adalah tentang ketetapan Tuhan. Bukan tentang persoalannya, tentang apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan janjikan. Itu yang Daud ceritakan. Boleh saja kita tidak melihat rumput yang hijau, air yang tenang. Tetapi kalau Tuhan sudah mengatakan engkau akan berjumpa dengan rumput yang hijau, air yang tenang, itu berarti hanya persoalan waktu saja. Tetapi lambat atau cepat engkau pasti menerimanya. Asal engkau tidak menjadi lemah, asal engkau tetap menceritakan apa yang Tuhan janjikan. Daud memilih menceritakan firman Tuhan, janji Tuhan, ketetapan Tuhan. Yang kedua yang Daud pilih adalah sekarang ke Mazmur 9 ayat pertama, kedua, dan ayat yang kelima. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ayat 5, sebab engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Daud tidak berkata dia tidak punya perkara. Daud tidak berkata dia tidak punya pergumulan. Tetapi yang dia katakan, aku mau menceritakan perbuatanmu yang ajaib ketika engkau membela aku, ketika engkau membentengi aku, ketika engkau menyertai aku. Ketika saudara menghadapi perkara-perkara yang sulit, apa yang saudara ceritakan? Oh, si Anu tidak tolong saya, si Anu tidak peduli dengan saya, oh saya tidak menyangka dia perang saya seperti ini. Stop. Tapi ceritakanlah bahwa Tuhan pasti bela perkaraku. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Sekarang yang ketiga, Mazmur 66 ayat 16. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doa dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku.
Yang ketiga, di ayat yang ke-19 dikatakan di sini bahwa Daud memilih menceritakan Allah itu adalah Allah yang menjawab doa. Dibandingkan dengan menceritakan aku sudah 3 tahun berdoa, Tuhan tidak menjawab, aku sudah 10 tahun menggumulinya, Tuhan belum jawab. Tetapi Daud memilih, aku punya Tuhan yang menjawab doa. Itu yang ketiga yang Daud ceritakan. Dan yang keempat, yang terakhir, dicatat dalam ayat 20, terpujilah Allah yang tidak menolak doa dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Yang keempat yang Daud mau ceritakan adalah Allah yang penuh dengan kasih setia dan tidak pernah menarik mengabaikan kita. Satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan adalah berhenti mengasihi saudara. 4 hal yang Daud pilih untuk dia ceritakan dalam hidupnya. Yang pertama, Daud mau menceritakan tentang ketetapan-ketetapan Allah, firman Allah, janji Allah. Yang kedua, Daud mau menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, yang membela kita dalam segala keadaan. Dan yang ketiga, Daud mau menceritakan bahwa dia adalah Tuhan yang menjawab doa. Dan yang keempat, Daud mau menceritakan bahwa Tuhan adalah pengasih dan penuh belas kasihan dalam kehidupan kita dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang saudara ceritakan hari-hari ini? Mari belajar dari Daud. Kiranya Tuhan menolong saudara. Kaulah harapan dalam hidupku.